Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Banjari. Hari ini kita di Jambi. Ada acara apa di sini? Kita mau menyelenggarakan MPGU, Perintis Pastover Generasi Unggul. Pastover yang profesional, kemudian beradab dan berdaya juang. Insya Allah event ini pagi ini sampai sore ya. Seperti apa keseruannya? Kita lihat bareng-bareng. Oke. Kue ubi di atas talam disajikan bersama es tebu. Izinkan kami mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buah buku, buah durian enak dimakan di pagi hari. Selamat datang pastorer sekalian bersama kami di sini. Sudah paham sebelum Bu? Baik ya, kita mulai dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Alhamdulillah. Kita di event MPGU ini kurang lebih ya, kita itu dari pusat sudah bagaimana sih kita memberdayakan, mencetak para pastorer sekalian dengan bekal 3. Berapa Pak? 3 bekal. Dengan 3 bekal ini nanti kita harapkan betul-betul Bapak Ibu dengan keilmuannya itu bisa survive. Kalau anak panah itu, kalau kita cabut anak panah ya, kita panahkan, melesat, menembus lebatnya malam, begitu. Ujungnya ini adalah pastorer Bapak Ibu sekalian. Dengan bekal 3 profesional, beradab dan berdaya juang. Bekalnya 3. Profesional di sini yang dimaksudkan adalah keilmuan. Jadi ada beberapa keilmuan pokok dasar yang harus dikuasai oleh seorang pastorer. Jadi dia selain berilmu, dia juga harus memiliki adab, etika sebagai seorang pastorer. Dan yang terakhir adalah berdaya juang. Ini yang paling langka dan paling jarang. Salam pas, tanpa operasi, tanpa alat, tanpa obat, tanpa jimat. Allahu Akbar. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau berpantun tapi nggak dapat bocorannya dari Kek Jeli ya, jadi nggak jadi. Biasanya semua dikasih prolog oleh Mas Budi tadi. Teman-teman sekalian, ini ada rangkaian dari manajemen pas pusat ya di PGU, Pastover Generasi Unggul. Kita menyelenggarakan event yang namanya Merintis Pastover Generasi Unggul, yang dilakukan di situ sehingga teman-teman akan bertambah keilmuannya. Nah, di sesi kali ini di Merintis Pastover Generasi Unggul, teman-teman, kita akan coba bangun sisi-sisi yang lain. Tadi sudah sampaikan Mas Budi ada 3 kunci pokok. Ya, kunci pokoknya apa? Pertama, profesional, yang kedua, beradab, dan yang ketiga, berdaya juang. Bagaimana kita bisa membangun sisi adab dan daya juang oleh pastorer? Okay. Salah satu daripada sifat inti seorang pastorer itu adalah ini. Seorang pastorer harus memiliki iman yang kuat. Iman yang kuat menghadapi kasus yang tak kunjung selesai. Jangan sampai kita mengandalkan ilmu. Bisa jadi justru itu kesalahan kita. Ya. Selama kita merendahkan diri kita di hadapan Allah, bahwasanya kita itu bodoh sebodoh-bodohnya, Allah bimbing kita dengan inspirasi dan insting yang datang begitu saja. Ini nggak selesai nih, wah ini berarti ilmunya kurang nih, harus di-upgrade lagi. Alhamdulillah, kami di Merintis diberi kepercayaan sama Ustadz Haris untuk melakukan amanah, yaitu melakukan terapi di ruang terapi di setiap acara workshop, dimana awalnya itu hanya dilakukan Ustadz Haris. Namun seiring berjalannya waktu dan dirasa kami sudah bisa, akhirnya kami bertiga diberi kewenangan itu sama Ustadz Haris. Kenapa saya kenal PAZ? Itu di awal 2019, berawal saya dikasih ujian kena saraf terjepit. Dan kena itu saya benar-benar nggak bisa jalan, nggak bisa berdiri, nggak bisa bergerak. Pasien ini awal itu karena saya kan di rumah sakit, jadi kalau rumah sakit itu nggak ada jalan lain, pasti operasi Pak.
sudah positif kan jalan lain. Saya nggak mau. Saya coba buka YouTube mencari ada nggak alternatif untuk penyembuhan saraf terjepit. Dari sekian banyak yang macam-macam tuh, ada yang dari petir, yang aneh-aneh. Begitu saya lihat ada judul pengobatan akhir zaman saraf terjepit. Saya coba klik itu. Tapi begitu saya klik nonton itu ada rasa kecewa. Ini orang yang saya tadi ini kan pengobatan saraf terjepit. Ini kok malah ceramah tentang surat Al-Mu'minun tadi. Malah ceramah ke situ. Itu almarhum Ustaz Aris yang ceramah. Saya nggak kecewa tapi nggak saya mati loh. Tetap saya dengar. Terus ujung-ujungnya baru muncul arahnya ke saraf terjepit. Kenapa kok bisa terjepit sarafnya? Nah, dari situlah makanya saya tertarik. Saya coba klik, engklek pakai kaki gini, nekat. Jadi saya berdiri itu nangis sakitnya. Nangis saya, tapi nggak tahu kekuatan dari mana kok saya coba engklek. Itu mulai dari itu kan ke 21. Itu sakitnya seperti volume musik, volume radio mengecil. Murang, pas di 45 hilang, plus. Langsung hilang sakitnya, langsung bisa lari ya. Dari situ saya mulai mengenal pas. Setelah saya diterapi suara ternyata engklek, jadi memang udah nyembuhin penyakit. Hilang penyakit itu nggak ada. Jadi itulah dasarnya engklek. Kalau dulu engklek, sekarang udah HK ya, pakai HK sekarang. Pernah nggak kayak nangani kasus yang mungkin kalau menurut medis sakitnya itu berat, nggak mungkin ya kan, harus operasi, tapi diselesaikan sama karantina. Nah, jadi saya kedatangan pasien umur 60, hampir 60 belum sampai 59. Itu ibu-ibu. Dia nggak ngomong sakitnya apa, cuma dia bilang saya lemes. Jadi begitu kita periksa ternyata kendor ekstrim. Jadi setelah terapi dia merasa udah sesegar-segarnya. Baru ngomong saya, Pak, saya ini kata dokter penyakit saya autoimun. Dan nggak bisa sembuh. Jadi ternyata autoimun itu cuma kekendoran ternyata. Jadi bilang nggak bisa sembuh tapi tetap nekat berobat ke tempatnya kan? Ya. Alhamdulillah sembuh. Pak Trooper, profesional, beradab, berdaya juang, Allahu Akbar. Masya Allah. Awal ketemu pas itu Udah lewat media sosial atau ada keluhan atau gimana? kita pertamanya ada Rukiah. Ada Rukiah. Kemudian ada klien yang waktu Rukiah dia mengalami ada masalah. Nah, kemudian pengurukiah kita Ustadz Agung waktu itu dia bilang coba ke PAS, menyarankan ke PAZ ke kakek Gali. Akhirnya besoknya kita langsung ke sana. Kita sana akhirnya semua keluarga karena kita punya masalah masing-masing, akhirnya ke sana kita. Nah, gitu. Berarti itu Mbak juga. Iya, sama. Kita sekeluarga. Akhirnya disarankan berarti berawal dari situ Bu ya. Jadi pasien dulu, jadi klien dulu, jadi pasien dulu. Terus habis itu baru ikutan ke yang di ke Padang. Satu keluarga Bu ya. Iya. Berenam kita Masya Allah. ke Padangnya berenam. Ada nggak motivasi tersendiri nggak? Apa karena itu aja? Karena kakek Jali itu atau gimana? Karena setelah kita ikut terapi itu kita merasakan manfaatnya sendiri sih kemarin itu, dan insya Allah ini bagus untuk kita kembangkan gitu loh. Dan apalagi kan pengobatannya itu sesuai dengan sunnah dan Al-Quran. Maksudnya Ustadz Haris rahimahullah kan ngambil pelajarannya dari Al-Quran dan sunnah. Jadi ya insya Allah kita yakin ini pengobatan yang Al-Quran bagus. nggak ada salahnya lah. Iya. Pasti benar. Terus Gitu. setelah ngikuti basic 2 hari itu Bu, kesannya gimana Bu Ibu pas? Aduh. Sulit digambarkan Subhanallah, kata-kata yang apa ya? Apa yang nggak tahu? Masya Allah, ini yang amazing ya kalau kita yang aduh, amazing banget ilmunya itu. Begitu besar lah ini. Terus itu habis lihat video Ustadz Haris itu? Iya, apalagi Ya, kita makin semangat ininya berkobar. Jirahnya kerasa sih. Jirahnya terasa. Emang- Malah ada semangat jihadnya sebagian di situ. Nah, ingin agama ya, ke agama itu. Kalau bisa kita bantu syiar dengan pengobatan ini. Seminggu Sama Bu, setelah udah berapa
pasien setelah habis dari Padang itu? Sampai sekarang ada lebih 50-an lebih. Ada. Orang-orang terdekat dulu, teman-teman kantor, staf-staf kantor gitu. Ada pengalaman yang unik, Bu? Iya, Setelah pengalaman 50 itu. Pengalaman ini yang pertama kali pasien pertama. Iya. Karena anak saya sendiri seminggu setelah pelatihan di Padang, malamnya anak saya main futsal, pulangnya langsung jam 9, dia pulang cepat. Biasanya dia pulang futsal jam 10, langsung dia teriak-teriak, "Mama, aku terkilir." Kakinya juga diangkat jalan sebelah kakinya. Kemudian besoknya udah bengkak kakinya. Saya bingung, saya nelpon yang biasa ngurut. Ternyata dia lagi isolasi, lagi sedang sakit. Saya telepon kakek Jali. Saya dimarahin. Jadi bilang, kenapa? Apa gunanya latihan di Padang kalau cuma ngurusin itu aja nggak bisa? SOP. Saya bingung akhirnya kan. Pokoknya dibilang posisi tulang itu awalnya itu kalau ditarik akan kembali kepada posisi awal. Itu kuncinya. Jadi dengan Bismillah, banyak-banyak doa kan. Jadi alhamdulillah anak saya sembuh. Masya Allah. Ada motivasi sendiri kan? Iya. Yang jelas pengen nolong orang ya, pengen nolong orang terdekat gitu. Karena ilmu ini memang bagus sekali. Banyak orang-orang, apalagi saya ini orang dari kampung ya. Banyak orang-orang itu yang banyak sakit, yang belum ada orang yang anggota PAS yang ada di sana gitu. Saya termotivasi. Mungkin setelah sambil jalan lah, atau juga pensiun nanti. Kebetulan saya masih dinas sekarang, mau bantu orang banyak. Itu aja niat saya. Billahi ta'ala. Ada niat buka rumah sehatnya, Bu? Sekarang kita alhamdulillah udah buka rumah sehat. Iya. Rumah sehat Di sekolah. di sekolah Geria sehat di sekolah family. di sekolah family. Setiap hari itu ada berapa pasien masuk? Enggak setiap hari banget, setiap hari, Mas. tapi ada terus. Kalau di telepon, kita kumpul gitu kan, kita datang. Gitu. Juga ada, kalau pasti juga kumpul di situ? Iya. Iya. Oh, gitu. Pertama kali malah di situ, pasti. Di tempat itu kebetulan saudara saya, kakak saya. Bagi rekan-rekan yang belum ikut PAS, saya sarankan ikutlah. Ikut pelatihan atau training PAS, karena ilmu ini sangat bermanfaat baik bagi diri kita, baik keluarga maupun buat orang lain. Ya, terutama untuk keluarga sendiri dulu lah gitu. Dan yang setelah ikut banyak-banyaklah berbantu orang lain. Ya, agar amalnya dapat di yaumil akhir nanti. Masyarakat Indonesia yang dimuliakan Allah, kaum muslimin, muslimat dimanapun berada, perkenalkan saya Mahbub, Pastrover Jambi. Hari ini kami berada di sebuah acara yang kita kenal dengan MPGU, Merintis Pastrover Generasi Unggul. Masya Allah. Jadi saya juga ingin berbagi kepada teman-teman sekalian, sahabat semua, bagaimana setelah saya mengenal Pastrover ini. Awalnya saya mengenal Pastrover ini mencari terapi untuk ibu saya yang sudah cukup lama sakit. Alhamdulillah akhirnya saya mendaftar ikut pelatihan di Medan. Alhamdulillah sampai hari ini ya sudah lebih kurang 2019 ya sampai hari ini 2021, Masya Allah. Dan ketika pertama sekali ya belajar, rasanya memang ada rasa ini apa gitu. Namun ketika sudah belajar, memahami, Masya Allah, ini ilmu yang luar biasa yang Allah berikan kepada Ustadz Haris Mujahid. Semoga Allah merahmati beliau. Ini ilmu yang luar biasa dan sangat banyak sekali membantu saudara-saudara kita yang sedang menderita penyakit ya. Terutama saya hari ini, kami di Ma'had ya, di pesantren itu sangat bermanfaat sekali, terutama untuk menterapi santri-santri yang sakit, demam panas, pusing dan lain sebagainya, sehingga sangat meringankan sekali dari sisi biaya. Kita tidak perlu membawa ke rumah sakit ya kan, jadi sangat membantu sekali untuk kaum muslimin, insya Allah. Sampai sekarang udah berapa pasien? Kalau pasien itu sudah lumayan banyak ya, hampir 1000-an juga, alhamdulillah. Karena kita sering ke tempat saudara terapi ya, kemudian santri terapi, jadi itu sudah
boleh dikatakan sudah lumayan banyak sekali ya. Jadi manfaat daripada ilmu ini banyak sekali dirasakan oleh saudara terdekat kami sendiri, kemudian juga santri-santri kami dan juga pasien-pasien kami. Jadi saya mengajak kepada kita semua, mari kita belajar, mari kita bersama mendalami ilmu ini ya, serius, lebih serius lagi ya. Namun tetaplah kembali penyembuhan itu adalah haknya Allah. Jadi sembuh tidaknya satu penyakit itu adalah haknya Allah, ridhonya Allah, namun kita hanya berikhtiar saja. Tapi Masya Allah dengan ikhtiar pas ini banyak sekali saudara-saudara kita yang terbantu dengan izin Allah. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Semoga para pastrover lainnya tetap semangat untuk menebarkan kebaikan, membantu saudara-saudara kita, kaum muslimin yang sedang menderita penyakit, dan memanfaatkan, mengamalkan ilmu yang sudah kita pelajari ini untuk kebaikan-kebaikan baik keluarga kita maupun saudara-saudara kita yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pas. Tanpa basi, tanpa